Halo semua, selamat datang di Cermat episode 21. Jadi video kali ini gue membahas tentang salah satu aplikasi yang gue temuin lagi dan menurut gue keren banget. Itu namanya aplikasinya adalah KomaFit. Nah, buat teman-teman semua yang belum nonton video gue sebelumnya, itu gue udah sering banget ngebahas tentang gimana sih caranya consume gitu informasi di internet tanpa adanya distraksi. Entah gue berusaha dari mulai pakai adblock, gue pakai minimalis app, gue pakai pakai Chrome extensions untuk bisa ngilangin ads, shorts yang gak berguna itu gitu kan. Nah tapi itu menurut gue masih cukup belum terlalu efektif buat gue gitu ya, karena masih banyak banget distraksi di internet, terutama kayak misalnya kalau kita buka YouTube gitu kan, youtube.com gitu. Gue kasih langsung contoh aja ya. Jadi kalau misalnya di sini gue buka youtube.com gitu, YouTube gue ya, meskipun banyak nih ya yang menarik gitu, tapi di sini dia kasih gue nih, ini apaan sih, pisang ijo lah, nih Deddy Mulyadi lah, nih apaan lagi, ini Hotman Paris lah, gue apaan sih ini gitu. Gue kayak nggak berguna banget gitu kan. Terus gue ngeliat kayak gue udah pakai ini kan, Unhook gitu kan. Jadi kalau gue nyalain tuh, ini home feednya nggak ada sebenarnya. Cuman problemnya adalah kalau home feednya gue totally nggak ada banyak informasi-informasi yang kemudian kayak hilang aja gitu ya. Yang gua butuhkan yang direkomendasikan sama YouTube hilang aja. Padahal banyak juga yang selain distraksi tadi gitu ya. Selain distraksi ini, itu ada juga banyak informasi-informasi lain kayak misalnya ini AI is taking jobs kayak gitu ya, meskipun banyak distraksinya kayak gini-gini gitu kan. Nah, di video kali ini gue akan ngejelasin tentang salah satu aplikasi yang keren banget yang bisa bikin ngilangin semua distraksi yang ada di internet, sehingga kita bisa straight to the point. Kalau kita pas pertama kali buka internet, langsung straight to the point, informasi apa yang penting ya itu yang kita consume gitu. Nah ya, jadi keren kan. Kalau misalnya ada aplikasi yang kayak gitu. Nah ini akhirnya gue ketemu, nama aplikasinya adalah KomaFit. Oke. Nah ini aplikasinya KomaFit gitu ya. Nah jadi aplikasinya sederhana sih, aksesnya cuma lu buka aja di komafit.com, terus habis itu ya udah nanti tinggal sign up dan login. Dan ini fully gratis ya, ini open source, dan si ownernya bikin juga gitu kan versi komersialnya dan gratis lagi gitu kan. Maksudnya versi free-nya gitu yang bisa diakses secara online. Cuman daftar doang, habis itu nanti buka di dalamnya gitu ya. Oke, jadi ini aplikasi yang gue temuin dan menurut gue ini wah keren banget sih gitu ya dibandingin sama aplikasi-aplikasi yang lainnya gitu. Nah sebelumnya gue cari-cari juga aplikasi-aplikasi lain yang mirip-mirip untuk bisa solving problem gue, yaitu konsum internet tanpa distraksi. Itu banyak ya, dari mulai RSS Hub segala macam, tadi yang gue bilang pakai Unhook segala macam gitu ya, banyak yang gue coba. Tapi menurut gue ini yang paling keren sih untuk bisa konsum informasi-informasi di internet tanpa adanya distraksi. Oke, sebelum gue masuk ke aplikasinya, mungkin gue jelasin dulu sedikit teorinya ya soal masalah apa sih itu KomaFit ya. Di sini gue udah bikin, jadi kurang lebih KomaFit tuh nanti aplikasinya tampilannya kayak gini ya. Nah ini sedikitnya tampilan KomaFit gue yang ada di personal account gue lainnya gitu ya. Jadi tampilannya kayak gini. Nah jadi yang tadi gue bilang ya, gue udah coba banyak hal, gue udah coba banyak aplikasi untuk bisa ngilangin distraksi di internet, tapi itu masih belum cukup berhasil. Nah tapi di sini itu dengan menggunakan KomaFit, gue bisa subscribe ke spesifik entah itu YouTube channel, entah itu website, entah itu apapun itu hal yang ada di internet. Kalau dia punya teknologi namanya RSS, nanti gue bisa subscribe, dan setiap hari gue bisa punya newsfeed gue sendiri untuk ngelihat informasi apa yang menurut gue penting dan bisa gue konsum tanpa adanya distraksi. Yang tadi gue bilang tuh, mbak-mbak joget-joget lah ngomongin soal kopi, Hotman Paris, buat apaan gue tonton Hotman Paris kan? Ya, kenapa disuggest dari YouTube ke gue juga nggak tahu gitu kan. Nah kayak gitu sih. Jadi ini ya, ini namanya masih yang lama, KomaFit. Jadi aplikasinya kurang lebih tampilannya tuh kayak gini gitu ya. Jadi tampilannya kayak gini. Nanti gue jelasin lagi lebih dalam. Tapi kita masuk ke teorinya dulu ya. Jadi gue jelasin dulu apa itu KomaFit. Di sini ada penjelasannya. KomaFit is a web-based RSS, really simple syndication reader that allows users to follow and aggregate content from their favorite website, blogs, and news sources. RSS feeds are a way for website to distribute their latest content in standardized format, so users can easily keep up with updates without having to visit each site individually. Sama tadi gue bilang ya. Jadi ada
sebenarnya RSS ini teknologinya udah lama banget gitu, namanya RSS atau Really Simple Syndications. Jadi itu adalah suatu teknologi untuk bisa kita sama kayak YouTube lah intinya. Jadi gimana caranya kita bisa subscribe ke suatu channel dan kita bisa dapat notifikasi setiap channel itu bikin video baru misalnya, atau ya dan seterusnya kayak gitulah. Nah, cuman ini dengan menggunakan RSS itu bisa ke semua website, ke semua YouTube channel, dan kayak wah, dan research paper juga ya, wah itu gila sih ini dengan adanya Comafit ini dan dikombinasikan dengan teknologi RSS, dan menurut gue ini canggih banget lah. Nanti gue kasih lihat deh bentuknya kayak apa gitu kan. Nah kayak gitu. Terus abis itu ada key featuresnya dari Comafit ya. By the way, RSS sama Comafit itu dua bentuk yang berbeda ya. Nanti gue jelasin lagi. Comafit itu aplikasinya, RSS itu teknologinya. Ibaratnya kayak gimana ya, YouTube gitu kan. YouTube kan teknologinya tuh pakai apa ya, website gitu kan. Nah tapi aplikasinya namanya YouTube, ngerti kan kayak gitu kan. Nah jadi kayak gitu. RSS tuh kayak website, teknologi website. Nah Comafit tuh aplikasinya. Jadi beda nih ya. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah Comafitnya, nggak RSS-nya. Gue nggak mau terlalu teknikal di di channel gue yang ini ya, di Cermat ya. Oke, jadi di sini ada key features-nya dari Comafit. Yang pertama adalah simplicity. Comafit offers clean, user-friendly interface ya, gitu-gitulah ya. Terus di situ Comafit juga punya Comafit juga open source, di mana kita benar-benar bisa secara detail ngelihat code-nya kalau buat developer. Jadi kalau misalnya mau contribute gitu ya, jadi bisa juga contribute ke code source-nya si Comafit gitu ya. Terus bisa dilakukan customizations dari mulai bisa pakai light mode, dark mode, terus bisa ada style layoutingnya segala macam, itu enak banget gitu. Terus ada syncing. Comafit allows users to sync their feed across devices, making it possible for check the subscription for anywhere, whether desktop or mobile devices. Kalau gua di aplikasi handphone itu pakai Comafitnya, tapi yang Comafit dari Chrome ya. Chrome gua masukin ke dalam aplikasi di handphone gitu. Jadi gue tetap bisa akses Comafit gue gitu di handphone, tapi pakai yang pin, gue nggak install aplikasinya gitu ya. Tapi tetap bisa kita ngelihat feed kita dari Comafit itu dengan jelas gitu ya. Terus habis itu yang kelima adalah privacy. Comafit doesn't require user to sign up or provide personal data, ensuring more privacy compared to other service that store users data. Maksudnya di sini kalau misalnya kita self-hosted atau install di server kita sendiri, itu privasinya lebih terjaga. Tapi kalau kita di comafit.com tadi yang gue kasih lihat contohnya, itu ya mungkin kita tetap harus masukin email dan password sih. Jadi ya email juga tetap aja sih sebenarnya nggak terlalu aman juga. Tapi ya in exchange for free service kita ya mungkin kasih email lah, nggak apa-apa gitu ya. Terus habis itu mobile support. While it primarily web-based application, there are mobile apps available unofficial that allows ya. Ini ada yang versi mobilenya gitu ya. Cuman gua nggak pakai, gua cuman pin doang yang ada di Chrome, gua pin masukin dalam ini gua di handphone. Habis itu cara kerjanya gimana sih gitu ya. Nah, kurang lebih aplikasinya kayak gini ya. Jadi kurang lebih tampilannya kayak gini. Oke, mungkin sebelum gua jelasin ini step by stepnya cara kerjanya gimana, mungkin kita lihat dulu walkthrough dulu ya, aplikasinya itu bentuknya gimana sih. Jadi aplikasinya kayak gini kan. Kalau misalnya kita mau masuk, tinggal masuk aja ke comafit.com, and then ya udah gratis semuanya gitu kan. Terus abis itu biasa sign up. Abis itu kalau udah sign up, login, dan tampilannya kurang lebih kayak gini. Ya, kalau buat di awal ini kan udah gue isi ya. Kalau buat di awal itu tampilannya kosong, nggak ada isinya di sini, nggak ada. Ini feednya tuh nggak ada gitu di sini. Nah, tapi kalau misalnya udah diisi, nanti feednya kurang lebih sama kayak yang gue tadi jelasin di sini ya. Feednya itu bisa segini ya. Ini source-nya, sumbernya. Jadi gue kalau gue personally gue interest di bidang teknologi, dan gue banyak banget subscribe ke banyak source AI gitu, artificial intelligence. Gue pengen tahu banyak soal masalah AI, jadi gue banyak subscribe ke channel-channel YouTube, misalnya kayak AI Explain, AI for Humans, Future for Life Institute, OpenAI, dan seterusnya. Ini banyak banget ya. Terus gue juga suka banget sama desain, web design segala macam. Itu gue juga subscribe ke banyak tempat dari Adobe Blog, artikel, dan seterusnya. Ada bisa baca sendiri sini ya. Nah kayak gitu. Jadi ini adalah hanya sumbernya doang gitu kan. Nah ketika sumber ini nanti udah dimasukin ke dalam Comafit, kurang lebih tampilannya kayak gini. Iya, ini sumbernya tuh yang tadi gue kasih lihat ada di sebelah kiri sini. Nah, nanti tampilannya isi setiap sumber itu, misalnya gue klik artificial intelligence di sini ya. Nah, kelihatan nih.
Jadi dia akan mengkurasi dan masukin semua sumber-sumber yang tadi gue bilang, channels, website, segala macam ke dalam spesifik kategori. Ya misalnya di sini gue masukin kategorinya adalah artificial intelligence. Jadi kalau gue klik artificial intelligence, maka dia akan mengkurasi semua yang menurut gua bagus dan gua subscribe itu ke dalam satu single news feed, tanpa ada distraksi, tanpa ada Hotman Paris, tanpa ada nih apaan ini kayak gitu kan. Jadi bener-bener semuanya kayak wah masuk ke dalam single feed gitu. Jadi gue bisa digest informasi tanpa adanya distraksi sama sekali gitu ya. Dan sini enak banget gitu. Jadi misalnya gue ngelihat AI engineer, oh ada greener way to 3D print, ada MIT research develop to AI to improve flu vaccine string selections, kayak gitu-gitu lah. Gue bisa baca semua ini dengan cepat. Jadi setiap hari itu gue biasanya kalau pagi gitu langsung, sekarang gue udah bukanya Komafeed. Gue udah nggak buka YouTube, gue udah nggak buka yang lain-lain, gue bukanya Komafeed gue. Gue lihat oh ada informasi terbaru apa sih soal AI gitu, artificial intelligence, langsung aja gue buka ini gitu Komafeednya kayak gitu. Nah itu ya, jadi kurang lebih ini yang gue maksud dengan kerennya aplikasi Komafeed ini kayak gitu. Jadi terus kita bisa ya udah akses aja informasi, misalnya kayak nih ya, 3 questions on biology and medicines data revolutions gitu. Baca bla bla bla, atau kita bisa juga langsung klik di sini ada ini open link secara langsung, maka dia akan buka websitenya MIT News, terus ya udah baca aja di sini ya. Kalau memang itu menarik ya kita baca 3 questions on biology on medicine data revolutions. Profesor Caroline lalala gitu ya. Terus baca Q&A-nya ini segala macam kayak gitu, bisa baca gitu. Jadi kita benar-benar selalu up to date dengan informasi-informasi terbaru terhadap untuk spesifik topik tertentu kayak gitu ya. Jadi tanpa distraksi, terus kita juga bisa bikin kategorisasi informasi di online gitu kan. Wah, ini keren banget aplikasinya gitu ya. Nah, terus habis itu kita lanjut lagi ke teorinya. Sorry, tar dulu. Opsi banyak. Oke, lanjut lagi ke teorinya di sini. Jadi gimana sih caranya kita untuk bisa nambahin RSS feed gitu ya? Caranya adalah di sini ya. Jadi pertama, to begin using Komafeed, users adds the RSS feed URL to the website or blog. Ini gue jelasin dulu ya step by stepnya. Nanti mungkin gue kasih contoh use case-nya aja di bawah ya nih. Nah, terus this RSS feed are essentially links to the website updates which automatically deliver a new content in XML format gitu ya. Jadi sebenarnya ya ini bahasa teknis ya. Jadi sebenarnya website atau entah itu YouTube segala macam sources segala macam, dia biasanya akan memberikan informasi dalam bentuk kadang-kadang kan kayak gini nih. Bla 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 kayak gitu ya. Tapi website itu juga sebenarnya selain ini itu selalu bisa juga memberikan informasi dalam bentuk XML format. XML format tuh kayak gimana sih? Misalnya contohnya gini ya, AI engineer kalau kita edit di sini, nah kayak gini nih. Nah, ini yang disebut dengan XML format gitu ya. Jadi di YouTube, ini kan youtube.com feeds bla 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 video channel ID bla bla ini ada yang namanya RSS feed-nya gitu yang kita bisa subscribe. Jadi kalau ada dia update video terbaru, ya kita bisa langsung lihat videonya di Komafeed kayak gitu. Nah, tampilannya kayak gini. Ini yang disebut dengan XML file soal masalah untuk kita bisa subscribe di YouTube gitu ya. Oke, gue lanjut lagi teorinya ya. Oke. Sini, user can manually input a feed URL, search by feed by typing the name or URL website in the Komafeed interface. Once added, the service will automatically fetch updated from the site regularly interval of an hourly or daily. You can subscribe to an unlimited number of feed, which make it possible to organize and track content across many different interests. Nah, jadi gini ya, maksudnya yang dimaksud tadi gimana statementnya? Jadi nih. Yang pertama gue ngejelasin soal masalah interval update, automatically update gitu ya. Jadi schedule update gitu. Nah, jadi ketika kita sudah menambahkan satu feed gitu ke dalam si Komafeed ini, misalnya kayak tadi ya AI engineer ini gitu, udah dimasukin. Nah, nanti si Komafeed ini akan secara periodically nge-update semua konten-konten yang ada di sini. Jadi kalau ada video terbaru gitu dari YouTube segala macam, dia akan ngambil dan masukin ke dalam Komafeed ini. Terus kita ya udah tinggal konsum aja konten-konten yang ada di sini gitu kan. Enak banget kan. Jadi wah ini menurut gue gokil sih aplikasinya, dan kita nggak perlu setup apapun gitu. Semuanya udah di handle sama Komafeed ini gitu. Nah itu sih. Terus juga kita bisa kerennya lagi karena open source, jadi nggak ada bayar-bayar, semuanya unlimited. Jadi kita bisa subscribe ke sebanyak apapun informasi yang kita mau di sini gitu ya.
Nah, terus habis itu adding RSS feed. Yang kedua, aggregating and fetching content. Once a feed is added, feed is automatically pulls new content whenever is updated. The content fetched from these feeds include title, excerpts, and links to the full article, post, and originating website. Feed checks this feed periodically to ensure that it always display the latest content. Ya sama ya, aggregation dan fetching content. Jadi isinya adalah title, excerpts, and links. Titlesnya ini, judul, excerpt tuh ini. Jadi singkatnya kalau di YouTube itu deskripsinya, kalau di website itu misalnya kayak nggak full length artikel tapi excerpt tuh kayak ya summary soal masalah kontennya. Nah terus ada link juga, linknya itu nanti yang akan masuk ke dalam websitenya secara langsung, tadi gue contohin gitu ya. Nah terus habis itu berikutnya ada juga displaying the content. Feed present the fetch content in a user friendly list based format where each feed display its latest post, articles, or news in concise manner. Ya gitu lah. Content from multiple websites can be grouped into categories and folder, helping users to manage their subscription based on the themes, technology, news, entertainment, etc. The design of the feed is minimalistic in the section fee, focusing on the content itself. Users can read full post or just preview depending on their preferences. Nah jadi kayak gitu ya. Nah jadi enaknya lagi yang gue bilang tadi ya, kita bisa mengorganisasikan feed kita itu ke dalam bentuk kategori. Misalnya kayak gini, artificial intelligence, ada computer science, software, terserah lah, tergantung kita industrinya kita di mana gitu. Kalau misalnya dokter ya bisa research paper segala macam, itu bisa dikategorikan semua ke dalam sini gitu. Penulis ada blog-blog yang pengen diikutin gitu, ya udah tinggal masukin aja ke dalam sini, kategorisasiin terus udah. Dan kategori ini bisa dibikin nested ya. Jadi misalnya kalau mau nambahin kategori lagi, sini ada tombol plus, add kategori, di sini bisa dibikin nested. Jadi bikin kategori baru under parentnya siapa, artificial intelligence misalnya, kayak gitulah, bisa dibikin nested ke bawah gitu kayak tree. Nah jadi ya keren kan aplikasinya kan kayak gitu. Jadi kita punya curated information based on kategori itu keren banget sumpah. Feed ini sadis sih, keren gitu. Nah terus habis itu berikutnya adalah yang keempat adalah marking item as read. Once user have read an article or no longer wish to see particular post, they can mark it as read. This keep the feed organized and ensure that only new content is shown. Okay, terus feed can automatically mark articles as read once you scroll past them. Useful features quickly going through a large volume of content. You can start important article to easily refer back to them later. This is helpful for saving article that may need in more depth reading or those you want to revisit. Okay, jadi maksudnya gini. Nah ini kan namanya aja news gitu kan. Feed itu adalah news feed gitu kan. Jadi isinya adalah news, bukan past history dari channel atau website blog kayak gitu. Kalau mau baca past history-nya mah ya lo buka aja websitenya sendiri gitu kan. Tapi kan kita pengen sesuatu yang baru dari setiap website atau YouTube channel segala macam. Makanya di sini munculnya kayak gini. Nah kalau misalnya kita udah baca nih, misalnya ini ya, udah selesai baca ini jebret. Kalau pengen ininya bersih itu cuman tinggal gini ya, keep unread, lupa gue. Ada pencetan di sini, mark all as unread. Oh ini dia. Mark as read up to here gitu, bisa juga gitu kan. Jadi kita misalnya baca ceprot terus nggak ada yang menarik sampai sini, bisa kita pencet sini mark as read. Di sini ini keep unread. Ini nih bisa dipencet juga gini, mark as read, ada keep unread kayak gitu. Ini bisa dipencet untuk bisa ngilangin ini. Jadi feednya itu nanti hilang. Berarti artinya kita udah baca kayak gitu. Nah kalau gue pribadi, gue mah nggak pakai fitur ini, gue bodo amatin aja gitu kan. Newsnya ada banyak di sini nggak ada masalah gitu. Yang penting adalah karena kalau misalnya gue pencet artificial intelligence misalnya kayak gini, dia kan ada banyak nih nanti ke bawah dadat gitu kan. Nah gue paling lihatnya yang paling atas aja, paling udah sampai mana, oh sampai sini, udah ya udah, gue nggak scroll lagi sampai bawah, males gitu. Kalau emang lo tipikal yang tidy banget atau yang bersih banget ya lo bisa pencet tadi tombolnya ngilangin itu untuk yang mana lo mau iniin, atau lo bisa pencet semua gini, mark all as read, artinya dia akan nge-mark semua, nandain semua feed yang ada di sini, untuk itu berarti semua udah dibaca dan ya nanti nggak hilang, nanti nggak ada lagi di sini gitu. Jadi yang muncul cuman yang baru-baru aja gitu. Kalau misalnya lo terlalu tidy banget ya tergantung style lo aja sih gitu. Nah terus habis itu tadi juga dibahas soal masalah ini ya, starring. Jadi kalau misalnya lu ngelihat suatu konten yang lu ada
di spesifik kategori lu misalnya kayak artificial intelligence kayak gini, terus lu ngelihat kayak wah ini kontennya bagus banget nih, misalnya ngebahas soal ini multi agent AI and network knowledge graph misalnya kayak gitu, atau entah lu ketemu informasi apa lah gitu ya. Nah terus lu lihat ini keren banget, gue pengen baca lagi gitu, cuman gue nggak ada waktu sekarang. Nah caranya adalah lu pencet tombol start di sini. Ketika lu pencet tombol start, nanti dia akan masuk ke dalam start. Nah di sini, jadi informasi-informasi yang lu baca dan menurut lu interest menarik gitu, lu bisa pencet start, nanti dia akan masuk ke dalam start. Nah nanti di sini lu lu bisa baca lagi seterusnya segala macam. Nah gue juga sering melakukan ini untuk masalah research paper, terus habis itu news segala macam yang menurut gue ini gue harus baca lagi seterusnya, tapi gue belum ada waktu gitu kan, ribet ngerjain apa gitu. Ya udah gue pencet ini, nanti dia akan masuk ke dalam start. Nah kayak gitulah, itu keren banget kan, makanya aplikasinya. Dan ini totally free, lu bisa pakai sepuas yang lu mau di sini, kayak enak banget sumpah sih Comafit ini kayak gitu. Jadi kayak gitu ya, itu kurang lebih gimana sih caranya Comafit itu bekerja ya. Nah sini, nah ini gimana caranya Comafit itu bekerja. Nah kemudian lanjut lagi, berikutnya itu adalah subscription use cases gitu. Jadi sebenarnya ini gua kasih juga use cases gitu. Kebutuhannya apa sih kita masukin atau bikin feed kita sendiri, itu kebutuhannya apa? Ini gue kasih beberapa ya. Yang pertama adalah building curated playlist for content discovery. You subscribe to channel that provide content you can later use in the project presentation or personal references. For example, subscribe to cooking channels for recipe ideas or science channel for research purpose. Benefit your YouTube subscription become a curated library of content that you can revisit and use for inspirations or research. Subscribing help you create the content as a voice without needing to search for specific videos every single time. Oke, gue kasih lihat lagi ya. Tadi pertama adalah sebutannya building curated playlist for content discovery. Jadi tadi yang pertama adalah Comafit itu ngilangin semua distraksi ya kan. Jadi yang tadi gue bilang ya, Hotman Paris ini, mbak-mbak ini semua nggak keluar di newsfeed gue. Ngapain nih orang pada keluar di sini, gue juga nggak tahu gitu kan. Nah terus abis itu tadi ya, gue curated playlist, Nah gue tuh subscribe ke banyak banget channel ya. Gue punya banyak banget interest ya, dari mulain computer science, dari mulain teknologi segala macem ya. Terus abis itu research, itu gue punya banyak banget nih subscribes. Nah masalahnya adalah kalau gue mau misalnya gue nonton deh Marcus Brownings misalnya kayak gini. Marcus Brownings kan dia lebih sering ngebahas soal nge-review handphone ya kan, review aplikasi segala macam kayak gitu kan. Kalau di Indonesia ada Gadgetin misalnya kayak gitu kan. Nah kalau misalnya gue mau nonton gitu kan, ada teknologi baru, berarti gue harus bukain nih channelnya satu-satu. Gue harus buka channelnya Marcus Brownings, gue harus buka channelnya Gadgetin, gue harus buka ya banyak gitu kan channel yang harus gue cari dulu videonya baru gue tonton gitu. Nah sedangkan dengan menggunakan Comafit nanti gue bisa masukin Marcus Brownings misalnya di sini copy gitu kan. Nah di sini nanti tinggal gue pencet tombol plus di sini, misalnya gue bikin kategori dulu misalnya tech review misalnya gitu. Sini gue tombol pencet add. Nah di sini tech review udah ada, gue bikin kategori, terus gue masukin nih Marcus Brownings kan, MKBHD, next. Terus kontennya ya tadi gue masukin udah Marcus Brownings, gue masukin ke tech review. Nah ke kategori tech review. Jadi nanti kalau misalnya gue mau ngeliat nih ada informasi apa soal teknologi yang terbaru, ada handphone baru, ada laptop baru, segala macam, tablet baru segala macam, gue tinggal masuk aja ke kategori gue tech review, terus gue bisa ngelihat semuanya dari mulainya tadi MKBHD, tech review, Gadgetin, kayak gitu-gitu lah ya. Jadi ini sangat enak banget gitu untuk bisa mengkurasi playlist gue, dan gue nggak perlu cari satu-satu gitu kan, capek banget ini nyariin satu-satu kan, mana lagi iTech Live lagi buka dulu, aduh repot banget gitu kan, males. Terus gue suka juga ngeliatin informasi terbaru kayak berita-berita politik misalnya segala macem, terus misalnya kayak nonton Pagi Tawiryawan gitu kan, segala macem lah ini ya. Nah terus juga harus ya gimana gitu kan, YouTube masalahnya nggak punya model-model aplikasi kayak Comafit kayak gini kan, jadi ya gue harus bukain satu-satu nih subscriptions gue kan untuk bisa nontonin video-videonya gitu kan, jadi malas gitu. Makanya gue dengan cara ini gue bisa bikin curated playlist yang untuk spesifik
kategori untuk bisa gue kalau mau lihat ini terbaru nih, tech review terbaru gue bisa. Gue mau lihat research paper terbaru soal computer science gue bisa. Kayak gitulah. Gue bisa ngelakuin itu semua dengan menggunakan Comafit. Nah itu ya, jadi itu use case yang pertama, dan menurut gue ini use case yang kayak wah ini keren banget sumpah. Jadi itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keeping up with the niche topic or interest. You have particular niche interest such as video games, science, experience, or travel vlogs, and you subscribe to channel that focus specifically on the topic. Subscribe to multiple channel in niche allows you to receive steady flows of content matches your passion, making it easy to discover new trends, product, or information related to your interest. Ini hampir sama kayak curated playlist kayak gini, cuman bedanya adalah dia niching down kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada spesifik topik atau interest yang lo pengen explore gitu kan, kayak misalnya gini kan, ini kan tech review gitu kan, terus atau ada artificial intelligence, atau lo mau bikin lagi research gitu kan, research tentang medical gitu kan lu bisa bikin kategori gini kan, medical gitu. Nah nanti dari sini tinggal research medical research gitu kan. Nah nanti dari sini lu tinggal masukin aja website lah, segala macem lah, YouTube lah, apalah semuanya lu masukin ke sini. Jadi nanti lu bisa tahu update terbaru soal medical research itu apa kayak gitu kan. Jadi bener-bener bisa niche down. Kalau ada YouTube video, ada entah apa website soal masalah medical, nanti bisa dimasukin semua ke dalam sini kayak gitu ya. Nah itu ya dua use case untuk masalah YouTube gitu. Nah terus habis itu website nih hampir sama sih kayak YouTube ya. Yang pertama, receive timely news update. You're subscribed to news website gitu, technology, finance, politics. Subscribe to this website via email or SMS, ensure you get real-time updates on breaking news, keeping you well informed without having an actively visit the site. Oke, satu. You're subscribed tracking educational content and resources. You subscribe to website that offer educational resources such as online courses, research paper, tutorials, and academic journals. Subscribe allow you to easily track and new materials of resources published by this educational platform. This particularly helps for staying up to date and on course, offering a new research or evolving best practice in your field gitu ya. Jadi yang pertama gue bahas dulu nih, receiving timely news update. Jadi kalau misalnya ada suatu website yang lo pengen subscribe dan masukin ke dalam news, ke dalam Comafit, itu sebenarnya bisa gitu. Misalnya contohnya ya, gue nih subscribe ke website ya. Ini bukan YouTube ya, tapi ini adalah website MIT News Artificial Intelligence. Nah ini bentuknya kayak gini ya. Jadi ini memang harus nyari-nyari kalau website ya, karena dia kadang-kadang dia punya RSS-nya tuh tempatnya tuh ada beda-beda gitu ya. Tapi yang paling umum nanti gue jelasin di use case berikutnya ya. Yang paling umum biasanya misalnya kayak gini, TechCrunch gitu, misalnya feed. Nah, jadi biasanya dia di belakangnya tuh dikasih /feed. Ya, nanti tinggal dicari aja websitenya apa, dikasih / belakangnya feed. Udah, itu dia. Ini dia nanti keluar kayak ginian, ini bisa nanti dimasukin ke dalam Comafit kayak gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah itu yang pertama, jadi receiving timely news update. Nah bayangkan ya, ini kan gue baru satu ya website yang gue masukin ke dalam si Comafit ini, dan ini udah banyak nih news yang ada di Comafit gitu kan. Nah bayangin kalau misalnya kalian masukin banyak website, misalnya contoh kayak gini ya, banyak website nih. Kalau contoh desain aja deh, ini ada website dari Smashing Magazine, ada Figma Blog, ada Science Direct Publications, Tailwind CSS Blog. Ini website kan kalau misalnya kita designer atau kita blogger atau kita apapun itu gitu, kayak gue software engineer, kita kan harus terus keep update dengan informasi-informasi terbaru soal masalah ya teknologi terbaru atau cara atau tips and tricks terbaru yang mereka biasanya publish di website gitu kan. Nah itu kita bisa subscribe semua, masukin ke dalam spesifik kategori, misalnya contohnya desain, dan kita bisa ngelihat langsung gitu kan. Tanpa harus bukain websitenya satu-satu gitu. Kayak gini kita bisa ngelihat misalnya contohnya tadi kan, ini kan contohnya gue artificial intelligence ya. Nah ini nanti di mix sama dia di spesifik kategori, nanti di mix gitu kan. Nanti bisa ngelihat misalnya contohnya ini ada desain baru tentang apa. Ini ada desain baru tentang apa dari Smashing Magazine. Ini ada desain baru dari Tailwind CSS misalnya, kayak gitu-gitu. Jadi websitenya di mix, newsfeednya dimasukin ke dalam spesifik kategori. Wah ini gila. Jadi kita bisa kayak update informasi terbaru gitu, sangat sangat terupdate dari spesifik kategori tertentu. Jadi kita punya curated playlist di sana gitu kan, yang bisa kita digest informasinya dan nggak perlu bukain websitenya satu-satu, capek kan. Jadi semuanya udah muncul di dalam newsfeed kita yang ada di sini gitu. Keren banget ini. Nah terus habis itu berikutnya adalah
Tracking durasi content and resources gitu ya. Nah, ini juga nih yang gue bilang tadi kan. Misalnya jadi nggak cuman YouTube doang, nggak cuman website doang nih yang bisa ditambahin ke Comafit. Ternyata kita juga bisa nambahin research paper atau jurnal-jurnal gitu. Jurnal-jurnal hasil jurnal-jurnal terupdate gitu. Misalnya kalau gue kan specific fieldnya adalah computer science, balik lagi. Nah, ini kita bisa juga nambahin archive ke dalam Comafit gitu ya. Nah, masukinnya itu sederhana. Di sini archive itu punya archive.org rss /cs ini ya. Ini format. Nanti gua kasih formatnya di ini berikutnya ya. Nah, ini kita bisa ngelihat juga, googling aja sebenarnya archive rss. Nah, RSS feed, archive info. Nah, ini ada banyak ya kategori-kategorinya nih. Misal contohnya CS, computer science, AI dan segala macamnya. Nah, ini kayak gininya URL-nya tuh memang kita harus nyari di sini gitu ya. Computer science kah, entar segala macam. Coba ada nggak index? Nah, kayak gini nih ya. Kita harus pinter-pinter nih gitu kan. Nah, ini nih RSS CS atau computer science gitu. Subscribe by kategori. Oh, berarti formatnya ada kayak gini ya. RSS, archive, org, RSS, CS. Kalau misalnya math bisa juga. Kita berarti di sini copy, nanti masukin ke sini. Kita tinggal ini contoh aja di sini gua ganti jadi dari CS ke math. Next. Nah, ini ada math, nanti masuk ke dalam misalnya contohnya computer science saja dulu ya, math juga deh gue subscribe gitu. Nah, di sini ada math. Jadi dia research atau jurnal-jurnal terbaru tentang matematika itu bisa muncul semua di dalam arsip ini, di Comafit ini. Terus kita bisa buka, misalnya contoh Monte Carlo Simulations of Random Circuit Sampling in Quantum Computing. Gue nggak tahu nih apaan kan. Jadi klik aja di sini, nanti dia akan buka ke halaman arsipnya. Nanti di sini tinggal klik aja view PDF. Ya udah, tinggal ini dia research papernya dan kita bisa baca. Ya kan, wah ini enak banget sumpah. Jadi nggak ada lagi sih Hotman Paris muncul ya di newsfeed gua tadi kan, ada mbak-mbak itu apalah muncul di sini gitu, di situ gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat secara langsung di sini. Terus habis itu juga di sini ada kayak gini ya. Contoh yang kalau field gue ada CS atau computer science bisa kelihatan semua di sini. Kayak gitu kan. Nah, ini dia dan bla 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 gitu. Jadi itu soal masalah receiving timely new updates dan juga tracking educational content and resources kayak journal paper dan seterusnya. Nah, habis itu berikutnya adalah how to subscribe. Tadi gue sebenarnya udah ngejelasin beberapa ya. Ini gue skip aja kali ya. Jadi kalau YouTube kan gampang kan, tinggal ambil aja YouTube URL-nya, YouTube channelnya siapa tadi, MKBHD gini kan. Ini copy, masukin ke Comafit, beres gitu kan. Terus habis itu udah ya sama lah, ini tata caranya kayak gitulah. Kalau TechCrunch juga sama, nanti tinggal dikasih /feed udah beres. Kalau website tuh caranya kayak gitu. Memang agak sedikit tricky kalau masalah website ya. Jadi misalnya techcrunch.com/feed kayak gitu, atau website apa lagi ya yang punya feed gitu. Misalnya WordPress atau WooCommerce blog feed, kalau nggak salah sih gini deh, gue lupa deh. Iya bener kan, ini juga kalau gue kan teknologi kan, gue biasanya juga gue subscribe ke WooCommerce ini website untuk bisa dapat informasi terbaru. Gue bisa pakainya kayak gini. Nah, ini kayak tadi gitu kan. Kalau website memang agak tricky gitu. Kadang-kadang pakai /feed, kadang-kadang pakai blog/feed, atau kadang-kadang kalau misalnya pakai ini website kan si archive gitu, kita harus cari dulu dia tuh adanya kayak gimana. Oh, ternyata formatnya kayak gini, rss.archive.org, rss/ kategorinya apa, misalnya math, computer science atau dan seterusnya. Kayak gitu-gitu harus cari dulu. Nah, memang agak ribet, tapi ya menurut gua worth it sih nyarinya. Kalau misalnya emang sekali pukul kena langsung /feed itu langsung ada kayak gini, ya udah enak aja masukin ke sini kan, beres gitu. Jadi enak banget nih kayak gini. Kalau misalnya kita udah tahu formatnya kayak gitu, terus masukin, habis itu kita udah ketemu caranya, ya udah nanti kita punya curated playlist untuk setiap informasi-informasi yang ada di online tanpa ada distraksi gitu kan. Enak banget ini. Nah, terus habis itu soal masalah YouTube and website. Nah, terus habis itu di sini gue juga kasih bonus ya. Di sini yang tadi gue kasih contoh ada techcrunch.com/feed gitu kan. Terus habis itu di sini juga kalau buat para developer gitu kan, itu kita bisa juga subscribe ke GitHub releases gitu. Jadi di GitHub itu ada kita bisa subscribe ke releases. Jadi kalau ada software update terbaru gitu di GitHub, kita bisa
subscribe ke situ. Misal contohnya ya, ini gue kasih contoh releases from N8N. N8N tuh aplikasi untuk bisa bikin AI segala macam lah gitu, workflow. Nah ini kita bisa juga subscribe ke sini. Formatnya adalah tinggal github.com/n8n atau ini ini usernya, ini repositorinya /releases.atom. Jadi cuman kayak gitu doang, terus ya udah selesai, kita masukin ke sini, terus ya udah nanti kita bisa tahu kalau ada releases baru segala macam kayak gitu soal masalah AI. Ya udah workflow terbaru dari N8N kita bisa lihat di sini. Oh ada versi terbaru nih 3 hari yang lalu, versi N8N at 1.109.2x eksperimental .0 ya kayak gitulah. Ini ada yang versi release date-nya 4 hari yang lalu 1.110.0 kayak gitulah ya. Jadi ini kita bisa lihat semua nih. Jadi news terbaru soal masalah suatu aplikasi kita juga bisa subscribe ke GitHub dengan cara kayak gini, kayak gitu ya. Nah itu di GitHub buat para developer gitu. Kalau tadi yang masalah jurnal, untuk masalah jurnal di sini juga udah ada ya. Gua kasih contoh yang masalah arsip. Kalau kita pengen ngelihat jurnal-jurnal gitu, itu biasanya lihat di arsip, terus ya udah tinggal nanti kategorinya apa, terus udah beres. Nah, terus selain itu juga ada aplikasi namanya rsshub.app gitu ya. Jadi kalau kita buka nih aplikasinya di sini, gue tag dulu ke sini, RSS documentation rSS.docs rSshub.app itu sebenarnya ini doang sih, nggak pakai docs, sorry. Gini rSshub.app. Nah terus abis itu di sini ada bener ya docs. Berarti di sini ada ekosistem. Nah di dalam ekosistem ini sebentar gue lupa ingat. Di guide. Di guide ini nanti ya docs rSshub.app.guide gitu. Terus abis itu nanti di sini kita bisa ngelihat di sini. Yang pertama adalah list of RSS itu ada apaan aja, misalnya kayak multimedia mau ngeliat nih di sini, atau design atau programming lah misalnya yang gampang ya. Di sini ada banyak banget nih gitu kan. Nah programming nih, misalnya kita mau GitHub yang tadi gue bilang itu contoh strukturnya kayak apa sih bisa ngeliat di sini. Terus kita bisa nanti nambahin ke ComaFit-nya. Nah ini ada banyak banget nih ininya contoh-contohnya gitu. Atau kalau mau new media atau populer deh, yang populer apaan sih? Gue juga gak tahu nih. Oh Twitter, ternyata kita bisa juga nambahin RSS via Twitter RSS. Jadi kalau misalnya ada spesifik akun gitu yang kita pengen subscribe gitu, nah itu kita bisa juga melakukan masukin ke dalam si ComaFit ini pakai aplikasi RSHub. Tinggal lihat aja struktur ininya, terus habis itu username-nya apa, bla bla bla. Terus nanti masukin ke dalam ComaFit, terus ya udah beres. Jadi kita bisa tracking gitu kan si ini. Via ComaFit. Oh ternyata Instagram juga bisa nih. Instagram user profile Picnob. Ini bisa juga nih. Tinggal dilihat aja lah. Ini listnya ada banyak nih. Telegram bisa, YouTube apalagi. Tadi kan udah ada directnya kan. Terus ada gaming, reading. Nah apalagi reading kan. Chinese semua nih kan. Gue nggak tahu nih bahasa apaan di sini. Di Jepang apa Chinese nih. Chinese kayaknya. Nah jadi kayak gitu tuh. Jadi kita bisa semua semua bisa dibikin RSS-nya. Kita semua bisa ngelihat itu semua dari RSS Hub sini gitu. Nah, itu yang menurut gua keren banget nih dari aplikasi ComaFit ini, kayak. Wah, ini aplikasi keren banget karena semuanya bisa dibikin RSS. Gue artinya bisa digest semua informasi dari internet secara langsung terupdate untuk on spesifik kategori. Itu keren dan tanpa distraksi ya. Nggak ada bayar-bayar, ini semua gratis, totally gratis di sini. Nah, kayak gitu sih. Itu kalau mau lihat list of lebih banyak lagi ya, mau lihat reference segala macam lebih banyak bisa lihat di docs rSshub.app gitu. Nah kemudian itu how to subscribe, terus ini ada resources di sini ya kalau misalnya mau lihat lebih banyak lagi ya, ini resource-nya ada official website-nya tadi gitu kan di comafit.com, terus di sini ada GitHub-nya. ComaFit di sini ada GitHub-nya ya buat para developer kalau mau subscribe, kalau mau bantu develop gitu segala macam, itu bisa juga di website di GitHub-nya ini di sini. Nah ini gue juga sponsoring Atto ya, si yang bikin ini ya nggak banyak sih, cuma $1 setiap bulan, tapi maksud gue ya at least mudah-mudahan bisa ngebantu dia untuk bisa terus keep developing ComaFit ini, karena gue suka banget sama aplikasi ini, gila keren banget sumpah.
aplikasi ini gitu kan, dan semua seamless, gampang banget gitu kan, tinggal masukin jebret, gue bisa dapat informasi terbaru soal spesifik konten yang gue mau gitu kan, spesifik kategori yang gue mau kayak gitu. Ini keren banget itu. Nah terus abis itu ini ya nanti bisa dibaca sendiri. Kalau buat para developer yang lebih dalam, ini pakainya React.js kalau nggak salah ya, sama pakai Java backendnya gitu. Pakai teknologinya Javanya kalau nggak salah apa ya namanya, Quarkus. Gue nggak tahu nih apaan frameworknya, di JavaScriptnya namanya Quarkus. Nah ini yang related ya, jadi buat developer dia database-nya bisa di hijack juga. Kalau buat standarnya dia pakainya SQLite, di belakangnya di backendnya pakainya PostgreSQL. Kalau kita mau pakai Postgres juga bisa. Ini buat developer informasinya, frameworknya kalau tadi backendnya pakai Java, pakai Quarkus. Terus juga di sini dia support OPML. Ini gue sedikit teknis ya, jadi di sini ComaFit ini setelah ini kita semua bisa, terus kalau kita mau berbagi gitu ke teman kita soal masalah gue udah bikin ComaFit nih gitu kan, gue mau ekspor dan import segala macam, itu juga bisa juga gitu. Caranya adalah kita sini terus kita pencet setting, ini export OPML. Sebentar, gue lupa inget nih di mana ya ini, dan bla 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 kayak gitu ya. Jangan ke profile ya, maksud gua ini ya cari-cari sendiri lah ya. Kayaknya sini bisa sih, coba bisa nggak ya OPML diedit export. Gue lupa inget deh OPML-nya ada di mana ya posisinya. Tapi ini semua nanti kategorinya segala macam itu kita bisa ekspor semua ke dalam format atau extensions namanya OPML. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, contoh ntar jadi filenya gini, file titik OPML kayak gitu. Nah kayak gini. Nah nanti ketika kita udah download ini, nanti kita bisa import ke dalam akun kita yang lain atau segala macam, itu bisa juga dengan enak, dengan mudah kayak gitu, itu bisa kita lakukan kayak gitu. Nah itu apa namanya OPML ya. Terus juga ini kalau mau belajar lebih banyak soal masalah RSS itu apaan segala macam ya, tonton aja video yang lain ya soal masalah RSS atau Really Simple Syndications ya. Itu teknologi soal masalah ini kenapa bisa dibikin feed yang modelnya kayak begini kayak gitu ya. Gua nggak mau terlalu teknis dari sini. Pokoknya intinya gitulah ya. Nah, jadi final apa namanya final review gue soal masalah aplikasi ini ComaFit, menurut gue ini aplikasi keren banget ya. Gue udah pakai ini kurang lebih ya sekitar 2 bulan 3 bulan, dan menurut gue sangat happy dengan aplikasi ini karena ya ini bisa curated banyak banget informasi ke dalam single spesifik kategori, di mana kategori itu nanti gue bisa konsum dan dia terus diupdate. Enak banget ini tanpa ada distraksi lagi dari balik lagi. Nah ini gue kasih contoh aja ya. Sebenarnya ini kalau gue screenshot semua udah panjang banget ke bawah jadi nggak muat nanti. Ini gue kasih contoh yang gue subscribe aja. Ada teknologi, artificial intelligence, ada design dan segala macam resources-nya. Nah, ini sangat berguna banget gitu. Kayak misalnya blogger gitu kan, pasti mereka juga butuh tahu soal masalah ya apa SEO, terus habis itu content writing segala macam kayak gitu. Kalau misalnya medical atau research segala macam apalagi gitu, dokter harus baca banyak banget paper ya, dari archive segala macam ya, tinggal cari aja di RSS-nya, dimasukin ke dalam ComaFit, nanti dari situ ya udah tinggal baca setiap hari, enak gitu kan. Semuanya udah di present sama kita, nanti kita tinggal baca kayak gitu. Jadi memang ini aplikasi sumpah keren banget. Jadi teman-teman harus coba, dan ini semua gratis ya. Tinggal daftar masuk ke comafit.com, terus ya udah gratis, tinggal dipakai kayak gitu ya. Jadi mungkin segitu aja videonya kali ini ya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk share, like sama komen. Terus di website gue juga dagunsundoro.com, kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat situ ya. Oke, thank you semua yang udah nonton. Sip. Oke, bye.